Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, saya ucapkan rasa syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga saya dapat menyampaikan materi saya pada hari ini. Shalawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan materi pada mata kuliah Sirah Nabawiyah. Saya Rizka Hairani Hasibuan, mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia, program studi pendidikan agama Islam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Sirah Nabawiyah Al-Ustadz Bahrul Ulum serta mahasiswa program studi pendidikan agama Islam. Baik, pada saat ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Perang Tabuk dan Haji Wada. Materi saya yang pertama yaitu adalah Perang Tabuk. Ghazwatut Tabuk atau Perang Tabuk atau yang biasa juga disebut Pertempuran Tabuk adalah ekspedisi yang dilakukan umat Islam pimpinan Nabi Muhammad SAW pada 630 Masehi atau 9 Hijriah di Tabuk, yang sekarang terletak di wilayah Arab Saudi Barat Laut. Pada September 629, pasukan Islam gagal mengalahkan pasukan Bizantium atau Romawi Timur dalam pertempuran Mu'tah. Banyak yang menganggap hal ini sebagai tanda melemahnya kekuatan umat Islam dan memancing beberapa kabilah Arab menyerang umat Muslim di Madinah. Pada musim panas tahun 630, umat Muslim mendengar kabar bahwa Bizantium dan sekutu Ghassaniyahnya telah menyiapkan pasukan besar untuk menginvasi Hijaz dengan kekuatan sekitar 40.000 sampai 100.000 orang. Di lain pihak, Kaisar Bizantium Heraklius menganggap bahwa kekuasaan kaum muslimin di Jazirah Arab berkembang dengan pesat dan daerah Arab harus segera ditaklukkan sebelum orang-orang muslim menjadi terlalu kuat dan dapat menimbulkan masalah bagi Bizantium. Jumlah pasukan Islam yang terkumpul sebenarnya cukup besar, 30.000 personil, tapi mereka minim perlengkapan perang, bekal makanan dan kendaraan yang ada masih sangat sedikit dibanding dengan banyaknya jumlah pasukan. Setiap 18 orang mendapat jatah satu onta yang mereka kendarai secara bergantian. Berulang kali mereka memakan dedaunan sehingga bibir mereka rusak. Mereka terpaksa menyembelih onta meski jumlahnya sedikit, agar dapat meminum air yang terdapat dalam kantong air onta tersebut. Oleh karena itu, pasukan ini dinamakan Jaisyul Usroh atau pasukan yang berada di dalam kesulitan. Setelah sampai di Tabuk, umat Islam tidak menemukan pasukan Bizantium ataupun sekutunya. Menurut sumber-sumber Muslim, mereka menarik diri ke utara setelah mendengar kedatangan pasukan Rasulullah tersebut. Namun tidak ada sumber non-muslim yang mengkonfirmasi akan hal ini. Pasukan muslim berada di Tabuk selama 10 hari. Ekspedisi ini dimanfaatkan Rasulullah untuk mengunjungi kabilah-kabilah yang ada di sekitar Tabuk. Hasilnya banyak sekali kabilah Arab yang sejak itu tidak lagi mematuhi kekaisaran Bizantium, dan mereka berpihak kepada Rasulullah dan umat muslim lainnya. Rasulullah juga berhasil mengumpulkan pajak dari kabilah-kabilah tersebut. Saat hendak pulang dari Tabuk, rombongan Rasulullah didatangi oleh para pendeta Kristen di lembah Sinai. Rasulullah berdiskusi dengan mereka dan terjadi perjanjian yang mirip dengan piagam Madinah bagi kaum Yahudi. Piagam ini berisi perdamaian antara umat Islam dan umat Kristen di daerah tersebut. Rasulullah dan pasukan muslimin akhirnya kembali ke Madinah setelah 30 hari meninggalkannya. Umat Islam maupun kekaisaran Bizantium tidak menderita korban sama sekali dari peristiwa ini, karena pertempuran itu tidak pernah terjadi. Perang Tabuk adalah peperangan kedua kaum muslimin melawan kekaisaran Bizantium Romawi Timur dan merupakan perang terakhir bagi Nabi Muhammad SAW. Dalam buku perang dalam sejarah Islam, latar belakang penyebab perang Tabuk yaitu: yang pertama, Kaisar Bizantium Romawi ingin melakukan pembalasan atas kekalahan mereka pada perang Mu'tah pada 6 Hijriah. Yang kedua, Bizantium Romawi ingin kembali mendominasi wilayah bagian utara dari Jazirah Arab.
Yang ketiga, adanya gangguan stabilitas politik di sebelah utara Jazirah Arab oleh Kekaisaran Bizantium Romawi. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin melaksanakan perang Tabuk dengan tujuan untuk meruntuhkan dominasi Kekaisaran Bizantium Romawi di kawasan utara dari Jazirah Arab. Dengan begitu, kaum muslimin dapat lebih leluasa untuk melakukan aktivitas dakwah dan ekonomi di kawasan tersebut. Sebelum keberangkatan, terjadinya musyawarah di Masjid Nabawi untuk membahas masalah logistik dan kendaraan perang. Para sahabat Nabi yang menyadari akan pentingnya perang ini saling berlomba-lomba untuk menyumbangkan harta kepada mereka. Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan Utsman mendonasikan lebih dari separuh harta demi kesuksesan perang Tabuk. Nabi Muhammad SAW memimpin langsung keberangkatan dari 30.000 pasukan Muslim pada akhir Oktober 630 Masehi. Nabi Muhammad SAW menekankan pada pasukannya untuk waspada terhadap cuaca yang ekstrim karena sangat panas yang akan mereka rasakan di wilayah utara Jazirah Arab. Beliau juga mengamanahkan kepemimpinan sementara Madinah kepada Ali bin Abi Thalib. Kaisar Heraklius sebagai pemimpin tertinggi Bizantium Romawi Timur terkejut dengan keberhasilan kaum muslimin untuk datang ke Tabuk dengan cuaca panas yang ekstrim. Karena menyadari kekuatan kaum muslimin, mereka mengurungkan niat bertempur dengan pasukan muslimin di Tabuk. Materi yang kedua adalah Haji Wada. Haji Wada atau yang biasa disebut sebagai Haji Perpisahan merupakan haji terakhir bagi Muhammad SAW, yaitu Nabi umat Muslim, yang dilaksanakan pada tahun 10 Hijriah 632 Masehi. Kaum Muslim mematuhi setiap gerakan, tindakan, dan gerak-gerik Nabi Muhammad SAW pada ketika itu, dan setiap perbuatan yang dilakukan olehnya menjadi contoh untuk selama-lamanya bagi Muslim di seluruh dunia. Dalam kehidupan Rasulullah SAW, hari Tarwiyah menandakan suatu momen historis. Saat itu, tahun ke-10 Hijrahnya, baginda dari Makkah ke Yastrib atau Madinah. Kira-kira 2 tahun setelah pembebasan Makkah, yaitu Fatu Makkah. Pada pagi hari itu, Nabi SAW memimpin halayak kaum muslimin bergerak menuju Padang Arafah. Nabi SAW kemudian tiba di Namirah, sebuah desa sebelah timur Arafah. Di sana sudah dipasang kemah untuk beliau. Selanjutnya Nabi SAW berangkat lagi hingga sampai dekat oasis di bilangan Urana. Di tempat itulah beliau menyeru kepada sekalian halayak umatnya. Sebagian sejarawan menyebut jumlah mereka 90.000 orang. Ada yang menyebut 114.000 orang. Inilah momen yang begitu mengharukan sekaligus membahagiakan dari serangkaian Haji Wada, Haji Perpisahan. Haru lantaran Rasul SAW menyampaikan tanda-tanda bahwa tak lama lagi beliau berpulang ke rahmatullah, meninggalkan keluarga, sahabat, dan umatnya yang teramat mencintainya. Bahagia lantaran tak lama sesudah itu turun wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan agama Islam telah sempurna. Ketika Rasulullah mengumumkan keinginan kuat beliau untuk melaksanakan haji, tepatnya pada tahun ke-10 Hijriah, banyak sekali orang yang datang ke Madinah. Mereka semua ingin menyempurnakan keislaman mereka dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima dan melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah keluar dari Madinah pada tanggal 5 Zulkaidah. Baik di perjalanan pergi maupun pulang dari haji, terjadi berbagai banyak macam peristiwa. Perjalanan beliau ini telah memberi inspirasi kepada para ulama fikih sehingga terciptanya bab-bab fikih ibadah. Di bab-bab fikih ibadah, semua orang akan dengan mudah menemukan bagaimana tata cara haji dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah itu. Di samping itu, seseorang juga akan mudah menemukan berbagai wasiat Rasulullah untuk umat beliau. Salah satu khutbah haji paling masyhur yang disampaikan oleh Rasulullah adalah khutbah beliau di tengah lautan manusia yang tengah berhaji, ketika mereka melalui hari-hari tasyrik. Salah satu ucapan beliau adalah, "Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah suci, sama seperti sucinya hari yang kalian jalani ini.
pada bulan ini di negeri kalian ini. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada masa jahiliyah dan disaksikan oleh kedua mata kakiku ini telah dihapuskan. Bahwa darah yang tertumpah pada masa jahiliyah semua telah dihapuskan. Darah pertama dari sekian banyak darah kita yang telah kuhapuskan adalah darah Ibnu Robi'ah Ibnu Haris. Pada saat itu Ibnu Robi'ah disusui di tempat Bani Sa'ad, kemudian dibunuh oleh Huzail. Bahwa riba yang dijalankan pada masa jahiliyah telah dihapuskan, dan praktik riba yang pertama kali dihapuskan adalah riba yang terjadi di antara kita, riba yang dilakukan oleh Abbas ibnu Abdul Muthalib. Maka sesungguhnya seluruh riba yang telah dilakukan olehnya telah dihapuskan. Takutlah kalian kepada Allah dalam soal perempuan. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanah dari Allah dan menghalalkan kehormatan mereka dengan mengatasnamakan Allah. Hak kalian atas mereka adalah bahwa mereka tidak mengizinkan seseorang yang tidak kalian sukai menginjakan kakinya di lantai kalian. Jika mereka tetap melakukannya atau melanggar perintah, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan, dan hak mereka atas kalian adalah memberikan nafkah dan pakaian dengan cara yang baik. Dan sesungguhnya telah kutinggalkan untuk kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Sesuatu itu adalah kitab Allah. Apabila pada hari kemudian aku mempertanyakan semua itu kepada kalian, apa jawaban kalian? Mereka kaum muslimin yang mengikuti haji pada tahun itu berkata, kami bersaksi bahwa sesungguhnya Anda benar-benar telah menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan Anda, melaksanakannya dan menasihatkannya kepada umat Anda. Anda telah menjalankan segala sesuatu yang ada pada Anda. Rasulullah berkata, ya Allah, saksikanlah. Beliau mengucapkan kata-kata tersebut sebanyak 3 kali. Kemudian di sela-sela khotbahnya Rasulullah berkata, celakalah kalian, perhatikanlah oleh kalian, janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, di mana kalian menghancurkan dan memerangi satu sama lain. Beliau berkata pula, sesungguhnya setan sudah kehilangan harapan untuk dapat disembah di bumi kalian ini. Akan tetapi ia punya kesempatan untuk dipertuan manusia dalam berbagai hal selain itu, dan semuanya bersumber dari perbuatan kalian. Oleh karena itu berhati-hatilah saudara-saudara. Sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu, seandainya kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Sesuatu itu adalah kitab Allah dan sunnah-sunnah nabinya. Sesungguhnya setiap muslim adalah saudara bagi setiap muslim lainnya. Seluruh muslimin adalah bersaudara. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengambil harta saudaranya kecuali sesuatu yang diberikan atas kebaikan hatinya. Dalam khotbah tersebut, beliau juga menyampaikan pesan-pesan sebagai berikut. Yang pertama, hai sekalian manusia, dengarkan perkataanku ini, sebab saya tidak tahu barangkali kita tidak berjumpa lagi pada tahun depan seperti ini. Yang kedua, sesama muslim diharamkan saling menumpahkan darah, mengambil harta, dan melaksanakan segala macam riba. Yang ketiga, Tuhan hanya satu. Yang keempat, asal kejadian manusia juga satu, yaitu Adam. Yang kelima, tidak ada kelebihan antara bangsa Arab dengan yang lainnya. Yang membedakan hanyalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari haji wada ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, Rasulullah ingin mengajarkan kepada umatnya tentang tata cara melaksanakan haji yang diajarkan oleh Islam setelah diharamkannya beberapa unsur jahiliyah seperti berdesak-desakan, bersiul, dan bertelanjang saat melakukan tawaf setelah dibersihkannya semua berhala yang ada di Ka'bah. Yang kedua, ada beberapa hal yang dilakukan Rasulullah dalam haji wada ini. Rasulullah ingin bertemu dengan seluruh muslimin yang datang kepada beliau dari berbagai penjuru dan menyampaikan kepada mereka berbagai ajaran dan prinsip Islam dengan kalimat yang singkat dan padat. Yang ketiga, menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menyampaikan semua hal yang telah beliau sampaikan kepada siapa saja yang belum mendengarnya, dimanapun mereka berada hingga datangnya hari kiamat kelak. Tujuan Rasulullah melaksanakan ibadah haji adalah juga untuk memberikan contoh praktis kepada seluruh umat Islam manusia tentang cara menjalankan rukun Islam yang kelima. Karena itu, khutbah beliau pada haji ini
banyak menerangkan tentang hukum-hukum haji dan beberapa prinsip dan ajaran dasar Islam. Adapun hadis terpenting yang menjelaskan tentang hukum-hukum haji yang dilakukan oleh Rasulullah dan wasiat beliau saat ini adalah yang bersumber dari Jabir dan diriwayatkan oleh Muslim. Tentang hal ini, An-Nawawi mengatakan hadis ini penting dan memuat berbagai ajaran dan prinsip dasar Islam yang sangat urgen. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim sendirian sebab Al-Bukhari tidak meriwayatkannya di kitab Sahihnya. Selain Muslim, ada satu perawi lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut, yakni Abu Daud. Akan tetapi hadis yang diriwayatkannya sama persis seperti yang diriwayatkan oleh Muslim. Beberapa prinsip Islam yang ditegaskan dan diwasiatkan Rasulullah kepada umatnya saat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumumkan tentang hak asasi seorang muslim, bahwa jiwa, darah, harta, dan kehormatan seorang muslim adalah suci. Yang kedua, pemberitahuan tentang diharamkannya kezaliman, riba, dan seluruh tradisi jahiliyah yang membahayakan. Yang ketiga, pengumuman tentang hak-hak asasi kaum perempuan dan perintah untuk mengakui keberadaan perempuan secara baik-baik. Di samping itu juga ada penjelasan tentang hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya. Yang keempat, pemberitahuan tentang diharamkannya mewasiatkan harta pusaka kepada ahli waris. Disebutkan juga beberapa hukum harta pusaka sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Yang kelima, pemberitahuan tentang diharamkannya mengadopsi anak angkat dan memperlakukannya seperti anak sendiri atau menisbatkan nama anak tersebut kepada si pengasuh. Hal ini juga merupakan isyarat yang diharamkan penisbatan nama seseorang anak kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya sendiri. Yang keenam, penentuan bahwa nasab seorang anak hasil zina mengikuti orang yang berada di atas kasur kelahirannya. Adapun pezina atau orang yang menzinai ibu si anak harus dihukum rajam dan tidak berhak mengakuinya sebagai anak. Yang ketujuh, pemberitahuan kepada seluruh umat Islam bahwa seorang muslim adalah orang yang mampu menjaga lisan dan tangannya dari perbuatan yang tidak menyenangkan muslim lainnya. Seorang mukmin adalah orang yang dapat memegang amanat dalam menjaga harta dan jiwa muslimin lainnya. Orang yang berhijrah adalah orang yang berusaha menjauhkan dirinya dari berbagai kesalahan dan dosa. Sedangkan mujahid adalah orang yang membimbing jiwanya dengan berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan amanat yang diberikan kepadanya, kemudian menyampaikan amanat itu kepada orang yang dituju. Yang kedelapan, peringatan bagi seluruh umat Islam untuk tidak berbohong dan menuduh Rasulullah pernah berbuat dusta. Untuk itu beliau bersabda, barang siapa mendustakan aku, niscaya ia akan kekal di tempatnya di neraka. Yang kesembilan, wasiat bagi seluruh umat Islam agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah bersabda, dan aku telah meninggalkan sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya, niscaya kalian tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Yang ke-10, pesan bahwa seluruh muslim adalah bersaudara. Oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada setiap muslim untuk tidak mengambil harta muslim lainnya, kecuali dengan cara yang baik. Yang ke-11, perintah kepada umat Islam untuk selalu tunduk dan patuh kepada pemimpinnya, apapun ras, warna kulit, atau kedudukan sosialnya. Tentunya selama para pemimpin tersebut berjalan pada koridor yang telah ditetapkan oleh ajaran Allah, yaitu Al-Quran. Yang ke-12, anjuran agar kita senantiasa berlomba-lomba hanya dalam ketakwaan dan bukan dalam kemaksiatan. Yang ke-13, pesan agar kita berlemah lembut kepada orang-orang yang lemah. Yang ke-14, pesan bahwa ada 3 hal yang dapat menjauhkan hati manusia dari sifat dendam dan dengki, yakni ikhlas dalam beramal, mengikuti nasihat pemimpin, dan terus merapatkan dirinya dengan barisan kaum muslimin. Inilah momen terbesar berkumpulnya Rasulullah SAW dengan umatnya untuk terakhir kalinya. Beliau mengulang-ulang ucapan, bukankah aku telah menyampaikan persaksian dari umatnya sendiri bahwa beliau telah menyampaikan risalah yang telah Allah amanahkan kepada beliau, sekaligus sebagai pertanda sudah dekatnya ajal beliau. Kurang lebih dari 3 bulan kemudian beliau SAW pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan dunia fana ini menuju Robnya. Beliau berpisah dengan sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW telah menunaikan amanah menasihati umat
dan telah berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam catatan sejarah disebutkan bahwa Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan haji dari Madinah, kecuali yang beliau lakukan pada tahun ke-10 Hijriah. Haji ini kemudian dikenal dengan nama Haji Balag, Haji penyampaian dakwah Allah, Haji Islam, Haji penyerahan diri, dan Haji Wada atau Haji perpisahan. Pasalnya haji ini adalah haji terakhir Rasulullah SAW bersama kaum muslimin. Sesudah itu beliau tidak pernah berhaji lagi, disebut sebagai Haji Balag, karena pada saat itu Rasulullah menyampaikan ajaran Allah berupa diwajibkannya haji kepada seluruh umat manusia, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Bahkan tidak ada satupun unsur dalam dan nilai ajaran Islam kecuali beliau telah menjelaskannya secara terperinci ketika beliau tengah menerangkan masalah haji kepada seluruh umat muslimin yang hadir di padang Arafah. Allah menurunkan ayat, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu." Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.